Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Harahap dari Prodi PAIA Pagi semester 2. Dosen pengampu Ibu Nikmah Royani Harahap MA. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan makalah saya berjudul Sejarah Singkat Pertumbuhan dan Perkembangan Pemikiran Akhlak Islam. Menurut para ahli, akhlak dapat diartikan sebuah tatanan normatif yang dengannya dapat diketahui nilai baik dan buruk atas tingkah laku seseorang manusia. Artinya, penilaian itu terhadap manusia menyangkut berbagai dimensi. Penilaian itu dapat kepada diri manusia sebagai individu maupun makhluk sosial. Baik tingkah laku itu berhubungan dengan Tuhannya maupun tingkah laku itu berhubungan dengan sesama manusia lain, bahkan tingkah laku yang berhubungan dengan makhluk lain. Apabila pendapat tersebut diterima bahwa akhlak sudah ada dan muncul sejak adanya manusia pertama kali. Dengan kata lain, akhlak telah menjadi tatanan normatif yang mengatur kehidupan manusia pertama dalam berinteraksi dengan Tuhan dan lingkungannya. Jauh dapat dimaknai bahwa akhlak muncul bersamaan dengan munculnya manusia pertama kali. Dengan menunjukkan bahwa secara hakiki akhlak telah ada sejak manusia tercipta, atau dengan kata lain, akhlak muncul secara langsung bersamaan dengan diciptakannya manusia pertama kali. Hal ini sebagaimana terekam dalam firman Allah yang bisa kita baca sampai saat ini. Firman Allah tersebut dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Yang artinya, wahai Adam, tinggalkanlah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dalam firman Allah di atas, Nabi Adam mendapat ujian yang dapat membuka dan memperlihatkan bagaimana perilakunya. Apakah ia taat dan patuh atau sebaiknya ingkar dan melanggar? Garis besar pemikiran akhlak Islam. 1. Akhlak pada periode Yunani. Tanpa memungkiri adanya perilaku yang berbijak pada ajaran dan ajaran akhlak. Akhlak pertama kali dikaji secara ilmiah pada masa Yunani, sebagaimana penulis memaparkan sebelumnya tentang penyelidikan akhlak. Akhlak pada masa Yunani merupakan akhlak pada masa awal pertumbuhan sebagai objek kajian. Hal ini disebabkan oleh para filosof berkebangsaan Yunani yang pertama kali melakukan penyelidikan dengan sungguh-sungguh terhadap akhlak. 2. Akhlak pada masa periode abad pertengahan. Pada abad pertengahan, gereja menganggap filsafat kuno sebagai ancaman karena mereka berkeyakinan bahwa kebenaran hakiki telah diwahyukan oleh Tuhan. Gereja berpendapat bahwa jika suatu kebenaran telah diwahyukan, tidak perlu lagi mencari kebenaran melalui pemikiran rasional atau filsafat. 3. Akhlak pada fase Arab sebelum Islam. Bangsa Arab pada masa jahiliyah tidak menonjol dengan segi filsafat sebagaimana bangsa Yunani. Hal ini karena penyelidikan terhadap ilmu terjadi hanya pada bangsa yang sudah maju pengetahuannya. Sekalipun demikian, bahasa Arab pada waktu itu mempunyai ahli-ahli hikmah dan syair-syair hikmah, dan syairnya mengandung nilai-nilai akhlak. 4. Akhlak pada fase Islam. Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam tidak menolak setiap kebiasaan yang terpuji yang terdapat pada bangsa Arab. Sebaliknya, Islam mengaku apa-apa yang dipandang untuk membina umat